Ini merupakan video part ketiga pada video series trading sambil bekerja. Nah, di video kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana men-setup stop loss pada Stockbit. Jadi, ini video lanjutan dan di sini saya akan jelaskan bagaimana setting stop loss di Stockbit. Penasaran bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya berikut ini. Semangat bagi teman-teman, ketemu lagi bersama saya Dian Akbar di video series kerja sambil trading. Nah, di video series part 3 ini saya akan jelaskan bagaimana caranya buy auto menggunakan Stockbit. Jadi saya menggunakan Stockbit untuk beli saham BNLI. Nah, di sini masih tetap saham BNLI karena ini masih menarik gitu ya. Nah, di mana saya ini menggunakan auto buy menggunakan Stockbit. Jadi di saham BNLI ini saham yang masih menurut saya masih menarik dan dengan settingan itu alhamdulillah saya dapat barang juga walaupun memang di video kali ini dibuat sahamnya masih auto apa namanya masih eh, loss gitu ya walaupun memang masih di bawah tingkat kewajaran. Jadi di video kali ini dibuat masih kondisinya loss tapi waktu itu harganya nyentuh di harga 2.500 dan nyentuh di harga 2.600. Jadi menggunakan dua kali saya beli di saham BNL ini. Nah, eh, kenapa pakai auto gitu ya? Karena sebenarnya trading itu adalah mencari momentum, di mana trading saham itu sebenarnya mencari momentum yang pas saat kita beli dan saat kita jual gitu. Jadi momentum itulah yang sebenarnya kita cari. Kenapa? Karena ketika momentum itu salah atau kita kehilangan momentum, kita kehilangan atau terlambat membeli suatu saham. Contohnya misalkan dia sahamnya turun, naik, terus dia koreksi, koreksi, terus dia dari koreksi itu dia mantul. Nah, kita bisa memanfaatkan ketika dia mantul dan momentum mantul itu eh, akan susah dicari. Makanya harus mendapatkan momentum yang tepat gitu. Jadi kalau misalnya momentumnya kurang tepat, akan kita kehilangan momentum. Apalagi jika teman-teman sambil bekerja sehingga akan kehilangan momentum saat teman-teman sibuk gitu. Jadi cocok sekali kalau misalkan cocok sekali kalau trading ini menggunakan auto buy sehingga teman-teman tidak kehilangan momentum walaupun teman-teman lagi sibuk bekerja. Nah, inilah kuncinya teman-teman untuk bisa trading dengan maksimal dengan menggunakan auto. Jadi tradingnya lebih tenang dan santai. Nah, ini capturannya. Jadi saya dibuka langsung sama saya gitu ya. Langsung saya buka karena ini merupakan video series dan harapannya bisa teman-teman apa namanya contoh gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan dua. Jadi di bulan Maret ini activity saya itu pertama itulah deposit, deposit yang 500.000 yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Jadi saya punya modal 1 juta. Eh, apa namanya di gaji yang Februari akhir Februari ini saya sisihkan dan gajiannya itu saya masukin 500.000 untuk deposit. Nah, waktu tanggal 5 Maret, tanggal 5 Maret di sini, yaitu di sekitar sini, itu saya match di harga 2.500. Jadi ketika jebol 2.500 di tanggal 6 Maret gitu ya. Jadi video ini dibuat di tanggal 8, tanggal 9 dari tanggal 6 Maret ini di sini. Tanggal 6 Maret dia tembus di 2.500. Saya match itu di harga 2.500 sebanyak 2 lot. Gitu. Nah, ini 500.000 itu sebanyak 2 lot. Dan saya juga setting buy itu di harga 2.630. 2.630 harapannya dia akan jebol lagi eh, apa namanya jebol lagi resist yang di atas. Jadi saya setting auto buy. Jadi saya belinya dua kali. Ketika jebol 2.500 dan juga tembus di 2.630.
600, sayangnya 2.600-nya itu dilanjut, malah dia koreksi gitu. Jadi statusnya yang ini cuan karena harganya sekarang di 2.500, yang ini cuan, tapi yang ininya loss. Jadi sekarang masih trailing, masih statusnya merah gitu ya untuk si BNLI ini. Nah, di sini saya menggunakan auto buy. Jadi ini bukan saya manual tapi menggunakan auto buy. Jadi saya menggunakan auto buy di harga 2.500 dan 2.630. Nah, gimana cara settingnya? Nah, ini cara settingnya di sini. Jadi teman-teman bisa masuk ini, ternyata setelah saya riset gitu ya, setelah saya riset itu ternyata hanya bisa disetting di handphone. Jadi ini tampilan menggunakan handphone, di mana ketika teman-teman pilih sahamnya, nanti pilih di sini klik yang limit if touch gitu ya, terus pilih menu limit if touch ini, yang ketiga ini. Jadi pilih sahamnya dulu. Gimana cara settingnya? Yang ini cara settingnya di pilih sahamnya dulu. Setelah pilih sahamnya itu teman-teman klik limit if touch. Nah ini, jadi ketika dia nyentuh harga, dia akan berfungsi gitu. Nah, ketika pilih menu ini tampilannya akan berubah seperti ini. Jadi teman-teman, ini posisinya saya setting capture-nya itu setelah dapat barang. Jadi ini harus deposit ya. Jadi ini saya capture-nya itu setelah dapat barang. Nah, jadi ketika pilih ini menu ini yang di sini teman-teman langsung setting, misalkan settingnya itu lebih besar dari 2.500 karena saya apa namanya, di 2.500 itu eh, resistnya waktu sebelum beli. Nah, ini saya setting 2.500, kasih lotnya. Nah, di sini yang penting adalah expire-nya good till cancel. Jadi bagusnya di Stockbit ini daripada iPod, dia durasinya sampai dia kena. Kalau di iPod itu durasinya maksimal 1 bulan. Nah, kelebihan Stockbitnya seperti ini. Jadi di Stockbit ini bisa eh, expire-nya itu selamanya sampai dia kita cancel gitu. Jadi kalau misalnya nggak kita cancel ya udah dia terus aktif si auto buy-nya. Jadi ketika dia sentuh di 2.500 maka dia akan menjalankan taksnya dan dia akan membeli lotnya seperti itu. Nah, itu cara setting auto buy-nya di Stockbit. Dan ini saya pakai juga, sebenarnya metode ini saya pakai juga di iPod. Dan iPod itu sebenarnya lebih rinci lagi. Itu saya jelaskan di buku saya. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran bukunya seperti apa, itu bukunya di buku ini saya akan jelaskan lebih detail lagi bagaimana saya men-setting auto buy dan sell-nya di buku ini. Nah, buku ini bisa diakses di web saya di web Saham Mantul, di mana di web ini menawarkan 3 paket. Paket yang pertama adalah menjual bukunya only, yang kedua adalah buku dengan video, yang ketiga adalah buku dengan eh, Zoom private. Jadi teman-teman punya kesempatan, kalau yang pilih paket eksklusif, teman-teman punya kesempatan belajar bersama saya eksklusif langsung, private, belajar eksklusif, di mana di situ saya akan jelaskan mengenai screening screening saham. Jadi di buku itu saya akan jelaskan lebih detail bagaimana screening menggunakan volume, screening menggunakan transaksi, dan melihat struktur marketnya serta mencari momentumnya seperti apa. Jadi saya akan jelaskan historinya malah lebih detail kenapa saya pilih BNLI, terus kenapa saya belinya di 2.500. Itu saya akan jelaskan di buku itu, lebih detail bagaimana cara mengambil momentumnya dan juga mengukur lot size-nya. Kebetulan kalau misalkan modalnya 500.000, lot size-nya tidak bisa diukur apalagi kalau harganya di atas ratusan ribu gitu ya harga sahamnya. Ah, dan nanti di buku itu dijelaskan bagaimana kalau misalkan teman-teman udah punya modal besar gitu ya, di situ akan dijelaskan lot sizing-nya dan teman-teman bisa setting autonya pakai menggunakan iPod. Kenapa? Karena kalau di iPod itu kita bisa setting auto buy dan juga langsung setting auto sell. Jadi tidak harus menunggu barang itu dapat baru kita setting, tapi kalau di iPod itu kita bisa langsung setting auto buy dan sell-nya langsung dalam waktu yang bersamaan. Jadi lebih detail. Nah, disitulah di buku itulah saya akan jelaskan lebih detail. Makanya teman-teman jika penasaran silahkan beli bukunya di website Saham Mantul, di mana nanti akan saya jelaskan lebih detail kenapa
saya membeli saham BNLI dan kenapa cara screeningnya supaya teman-teman bisa menjadi lebih mandiri. Itu saja video kali ini, video series trading sambil bekerja part 3. Nanti kita akan ketemu lagi di part 4, bagaimana kita setting auto sell-nya. Penasaran? Kita simak di video part 4 di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.